saya akan share ya video. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini selamat. Ya, Pak Lukas. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberi, dan saya akan mengambil tema mengingat kita sudah 1 minggu yang lalu kita boleh melewati Jumat Agung sampai pada kebangkitannya, di mana 1 minggu full kita ini diberi makanan yang menguatkan kita dan menyadarkan kita bahwa kita ini punya Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya, menebus dosa manusia sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Sedangkan eksekusi salib adalah eksekusi kematian yang paling kejam yang pernah ada di dunia ini. Di sejarah dunia ini ya, eksekusi kematian itu. Eksekusi kematian di atas kayu salib itu ada pada abad 6 sebelum Masehi dan 4 Masehi sampai pada 4 Masehi. Dan metode kematian daripada salib itu adalah hukuman kematian yang sangat kejam, mengerikan, dan yang paling menyakitkan. Sebab beda dengan eksekusi kematian pada saat ini. Karena dilakukan dengan cepat dan yang diinginkan hanya kematian itu. Sedangkan penyalipan esensinya adalah penderitaan bagi si hukum ini sehingga mereka itu tersakiti yang begitu lama sampai pada ajal meninggal mereka. Dan itu adalah penderitaan yang sangat menyakitkan dan sesuatu yang memalukan. Tetapi Tuhan Yesus dapat melakukan semuanya itu karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang memegang janjinya. Lalu apa yang harus kita lakukan sesudah melewati, memperingati peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib? Apa yang harus kita ekspresikan dalam kehidupan kita? Tentu saja kita harus mengikuti teladannya dalam hal kesetiaan. Dan renungan hari ini saya terinspirasi oleh Bapak Bambang pada tanggal 3 bulan 4 ya, tentang amanat terakhir atau tunaikan tugas pelayananmu, juga dilanjut minggu berikutnya oleh Pak Tim tentang the last minute ya. The last message ya. Bagaimana apa yang harus kita lakukan, dan renungan hari ini saya ambil di dalam Matius pasal 24 sampai 25. Yaitu apa yang kita lakukan setelah Yesus mati dan sesudah dia bangkit, dan tentu saja tentang pencurahan. Dan pesan-pesannya yaitu saya ambil hanya 4 bagian karena untuk menunjang renungan saya hari ini, yaitu permulaan penderitaan. Permulaan penderitaan itu yang kita baca kan tentang bagaimana murid-murid bertanya, kalau engkau datang itu apa ya? Oh, adanya permulaan penderitaan. Semacam adanya perang, terus kelaparan, gempa bumi, kedurhakaan, kasih sayang menjadi dingin, ya, karena mungkin COVID baru-baru ini kita tidak bisa berjumpa ya. Dan hal ini kalau saya rasakan ya, seperti orang hamil itu kalau mau melahirkan kan kontraksinya semakin mendekati kelahiran itu semakin cepat. Kalau dulu saya waktu masih kecil ataupun saya masih remaja, dengar gempa itu jarang. Kalau sekarang itu awal-awal waktu di Aceh ada gempa itu kita menjadi semua orang berduka, terus merasa tergoncang ya. Kalau sekarang kalau dengar itu, oh iya di sini ya, oh gitu. Waduh, ada pesawat jatuh, seluruh penumpangnya nggak ada, semacam itu ya. Jadi permulaan penderitaan semacam itu. Lalu yang kedua adanya Mesias palsu. Dan tentu saja Mesias palsu ini kalau
zamannya kita ya nanti memang ada Mesias palsu, tapi kalau zaman saat ini saya rasa medsos itu yang menjadi sesuatu yang memalsukan. Betul katanya Pak Pendeta yang minggu lalu itu ya. Kebenaran ini bisa menjadi hoak. Kita nggak tahu yang benar itu ya apa. Kita tidak bisa mengerti yang benar yang mana. Jadi membingungkan saat ini kalau kita tidak berjalan pada kebenarannya. Dan berbicara tentang apa? Matius 25 tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Juga berbicara tentang talenta. Semuanya ini berbicara tentang ujung-ujungnya adalah ketika tuannya gadis bijaksana dan bodoh karena tidak ada minyak, cukup minyak sehingga api mati menyebabkan dia ketinggalan masuk di dalam pesta. Demikian juga talenta, karena dia tidak mengembangkan talenta, ketika Tuhannya datang, dia tidak masuk di dalam pesta yang diadakan, tentu saja dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap, dapat dibaca di dalam Matius 25. Dan yang terakhir adalah hamba yang setia atau hamba yang jahat. Kenapa ditulis hamba yang setia dan hamba yang jahat? Hamba yang setia, hamba yang jahat. Kenapa nggak ditulis gini? Hamba yang tidak setia. Karena ada hubungannya ya. Tidak setia, ujung-ujungnya tidak belajar firman, karena sering mengegokan diri, mengikuti kedagingan, ujung-ujungnya pasti menjadi jahat. Semacam itu. Dan kesetiaan di dalam Galatia 5 ayat 22, kita tahu dia adalah di nomor 7. Tetapi di dalam pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus, kenapa dibicarakan kesetiaan ini? Kenapa setia ini diangkat? Kok tidak kelemah lembutan, kemurahan ya? Semuanya memang penting. Tapi kesetiaan ini ditulis dalam satu nas karena ada hubungannya dengan keselamatan atau kerohanian kita, ujungnya sampai di mana. Nah, seperti itu. Jadi malam ini yang mau saya bicarakan adalah tentang hamba yang setia. Sesuai dengan pujian-pujian yang tadi kita nyanyikan ya. Mari kita baca di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51 ya. Yang bunyinya seperti ini, saya baca aja. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Ayat 51, dia dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Keretakan gigi. Maksud dari keretakan gigi itu sama dengan Matius 13:42 ataupun Matius 13:50 ya. Di sana juga diterangkan tentang keretakan gigi. Keretakan gigi dihubungkan dengan dapur api. Dan dapur api bagi kita orang percaya itu adalah neraka, yaitu kematian kekal atau kita sesudah di akhir titik hidup kita pada kegelapan yang tidak pernah ada terangnya, seperti itu. Sedangkan berbicara tentang setia itu kenapa bisa dihubungkan dengan iman? Sebab dalam bahasa Yunani, setia itu adalah pistis. Sedangkan iman itu juga pistis. Jadi kalau orang berbicara tentang setia, pasti berbicara tentang iman. Kenapa?
iman itu tidak bisa kelihatan. Orang lain, teman saya, ketika melihat saya ini adalah orang beriman. Dia nggak tahu, karena iman tidak bisa dilihat. Iman tidak bisa diraba. Juga iman ini adalah sesuatu milik kita. Tetapi iman ini perlu dibuktikan. Dengan apa? Dengan kesetiaan. Oleh sebab itu, iman dan setia ini ada hubungannya, ya. Terus berbicara tentang setia, setia itu artinya apa? Setia itu adalah melakukan suatu hal pada titik A sampai pada akhirnya. Semacam di dalam perkawinan juga harus dari kita berjanji sampai pada akhirnya tetap harus kita setia. Sebab apa kita harus setia? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Ya, semacam itu ya. Di atas kayu salib begitu menderitanya dia mau, ya, melakukannya karena dia adalah Allah yang setia. Tentu saja kita sebagai murid atau hambanya kita juga harus berlaku setia. Sebab apa? Katanya di dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan gini, ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia siapakah yang menemukannya? Maksudnya gini. Di dunia ini banyak orang yang baik hati, tetapi yang setia itu sedikit. Jadi Tuhan Yesus itu mencari orang yang setia, bukan orang yang baik hati. Dengan contoh seperti ini, kalau saya ya, di dalam firman ada diceritakan seorang pemuda yang bertemu dengan Yesus dan dia itu berkata kalau dia itu sudah melakukan semua hukum Taurat, apapun dia sudah melakukan dan tidak melanggar. Tetapi ketika Tuhan Yesus meminta mengikut dia dengan menjual seluruh hartanya, dia tidak mampu. Ya, kalau saya mengambil contoh seperti itu ya. Jadi kesetiaan itu bisa diukur seperti itu. Lalu setia itu berbicara tentang apa ya? Setia itu berbicara tentang periode panjang. Apa yang disebut setia? Yaitu kita tidak periode panjang itu semacam gini. Seperti ada, kalau di tempatnya kita di gereja ya, kita berjemaat ya, ada jemaat baru, dia sangat aktif ya, jam doa ikut, review juga ikut, paduan suara ikut, semuanya dia ikut. Apakah dia bisa disebut orang setia? Belum tentu, karena belum diukur panjangnya ikut gereja ini. Jadi setia itu adalah sampai akhir ceritanya gitu. Demikian juga di dalam berumah tangga. Kita bisa melihat suaminya orang, kalau saya ya, aduh cik apike ya bojone ya, mana-mana itu diikuti ya, belanja dianterno ya toh. Terus apa? Ke mall dianterno, kemana-mana berdua. Tapi kita belum tahu dia itu setia apa enggak. Pas teman saya nih bilang, "Lapa kamu pengen suami seperti itu?" Wong itu loh, dulu suaminya itu dulu sudah punya istri yang pertama. Oh, gitu dah. Nah, jadi kesetiaan itu kalau kita beriman, kita harus punya waktu atau periodenya harus panjang. Juga ada konsistennya. Konsisten itu adalah sikap yang tidak berubah. Sikap yang tetap maju meskipun kita ada kelesuan, kekecewaan, kejengkelan. Kalau kita pegang itu, sesuatu yang kita anggap itu benar atau sesuatu rumah tangga kita mungkin ada sedikit masalah ya, tapi kita harus konsisten sampai akhir, maksudnya gitu. Konsisten itu juga saya bisa hubungkan seperti ini ya, karena saya ini ikut review ya, review firman ya. Jangan dikira review itu saya juga tidak ada kedagingannya ya. Saya juga harus mikir, Ricky ngomong apa gitu ya. Tapi ternyata banyak yang merotol gitu. Terus Pak Tim itu pernah saya berbicara, oh, kenapa kok merotol, kenapa kok ada yang nggak ikut. Katanya gini, lah merasa kalau hidupnya ini masih belum benar, merasa kalau ada beban keluarga. Gini. Waktu itu saya punya pikiran gini, waduh, kalau orang bisa berpikir begitu, sedangkan
saya sendiri ini bukan orang benar. Saya ini bukan berdiri berasaskan pada firman Tuhan yang ngeplek gitu. Kayak 100% itu saya enggak mungkin 100% kan. Saya jugaan. Terus lah pada hari Kamis, pada waktu Pendeta Seven itu menceritakan atau dia bersaksi bahwa dia punya adik yang kurang setengah gram, tapi dia tetap harus memberitakan firman, padahal dia ini sudah mau berhenti. Saya merasa gini, kalau gitu semua orang itu tidak ada benarnya. Maksud semua orang ini ada beban. Tapi coba Bapak Ibu pikirkan, bagaimana Pak Stephen atau kita ini ya waktu melakukan pelayanan atau ikut Tuhan itu, pada waktu kita ini ada kesesakan, kita boleh menjadi kayak panutan, Mama di gereja ini kan sudah masuk dalam pelayanan ya. Kita ini juga ada kendala-kendala dalam hidup kita, tapi kita ini tetap maju. Kita terus tidak mau meninggalkan. Beda dengan yang berkata gini, wes aku iki akeh salane, aku tidak mau masuk pelayanan, ataupun ada keluargaku yang nggak benar, aku lebih nggak mau masuk pelayanan. Kalau Bapak Ibu pikir, siapa yang lebih berat memanggul salibnya? Siapakah yang lebih bebannya lebih abot mikul salibnya? Tentu saja yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya semacam itu ya. Jadi konsisten itu adalah tidak berubah, tetap pada asasnya. Meski diejek maju, salah-salah, tetap maju terus. Semacam itu juga kesetiaan itu berbicara tentang komitmen. Komitmen itu adalah bertanggung jawab. Komitmen itu kalau sehari-hari dapat kita lihat itu kalau kita teken kontrak kerja ya. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan dan kita ini sudah teken kontrak gitu ya. Kalau kita melencong dari apa yang kita teken ini, kontrak kerja ini, apa yang kita dapatkan? Tentu saja kita mendapat penalti ya. Demikian juga dengan komitmen kalau saya hubungkan dalam pernikahan. Dalam pernikahan ini, kalau kita janji nikah, apalagi disahkan oleh pendeta ya, kita tanda tangan hanya berapa menit, berapa jam. Proses-proses gini-gini. Butuh janji nikah ini apa? Cuma teken tok gini ya. Tapi menjalaninya itu harus sampai akhir, semacam itu ya. Belum lagi kalau bergereja, ikut Tuhan Yesus, sudah dibaptis ya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dicelupno. Kan itu sudah termasuk komitmen kita. Tetapi kenapa masih ada anak-anak Tuhan yang dapat tidak percaya pada Tuhan Yesus, tidak memegang janjinya, yaitu komitmennya, yaitu berbicara tentang kesetiaan. Dan tiga hal ini sebenarnya itu mampu kita lakukan. Tidak boleh ada alasan. Kalau kita menjadi orang setia, tentu saja kita setia pada firman-Nya. Dan di dalam firman-Nya itu tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang bacanya seperti ini ya, isinya ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketiga hal ini dapat kita lakukan kalau kita itu setia pada kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Allah itu pasti ada penolong. Nah, tapi kalau kita tidak sering baca firman Tuhan, ya kita nggak tahu. Kita jadi orang yang mudah goyah. Seperti itu. Sekarang kalau berbicara tentang kenapa orang itu tidak bisa setia ya. Orang tidak setia itu kebanyakan itu karena kecewa. Dan biasanya itu kecewa itu kalau di sini tidak ada. Karena di sini semuanya sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah itu dengan contoh seperti ini ya. Waktu pacaran kelihatan harum, ganteng, rapi ya. Padahal setelah menikah itu kempro. Nah, ataupun tidak suka mandi, tidak suka sikat gigi. Apalagi pemukul, perayu cewek ya. Itu mungkin ada kekecewaan seperti itu. Kalau di dalam gereja, wah pindah masuk GBI Graha Familia, Pak Bambang lo ramah guyuan, apian lo. Tapi pada waktu berjemaat
di GBI Grace Family ditegur sedikit, diberi pelayanan sedikit, sudah gondok, terus nggak mau terus. Ya semacam itu yang membuat kita tidak setia, tapi itu tidak boleh ya. Terus menyerah di tengah jalan. Maksudnya menyerah di tengah jalan itu ya ada orang menyerah di tengah jalan. Padahal dalam suatu pertandingan olahraga, umpama lari maraton 10 km umpama. Pada waktu kita berlari, kita paling nomor 1 larinya. Larinya cepet, ya gesit gitu, seperti kelinci. 80 km, terus berhenti. Saya minta mahkota. Atau gini, wes larinya 95 km, 9,5 km, kan 10 pertandingannya. Saya minta mahkota. Kan tidak mungkin kan kita dapat menerima mahkota itu. Sebab apa? Tidak setia juga diukur kalau kita menyerah di tengah jalan. Meskipun kita pandai, meskipun kita pandai bekerja, meskipun kita pandai berumah tangga, meskipun kita pandai mengikuti Tuhan, pelayan segala. Tapi kalau kita menyerah di tengah jalan, mahkota itu tetap tidak dapat kita terima. Juga tidak setia itu karena apa? Tergoda ya. Ini tidak saya bicarakan karena di GBI Grace Family tidak mungkin. Sebelum pandemi, sesudah pandemi orangnya ya ini aja. Jadi kita ini tidak mudah tergoda. Ini adalah level yang paling rendah bagi orang Kristen ya. Kalau mudah tergoda ya. Di sini maksudnya. Terus mengandalkan diri. Berbicara mengandalkan diri. Kenapa orang tidak setia? Karena dia mengandalkan diri sendiri. Baik di dalam pelayanan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan. Kalau mengandalkan sendiri, pasti capek, loyo, lemes, akhirnya jadi tidak setia. Sebab di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan begini, terkutuklah bagi orang yang mengandalkan diri sendiri. Jadi kita harus mengandalkan pada Tuhan, mengandalkan pada Allah. Sebab melihat peristiwa di Mesir, yaitu 10 tulah di Mesir, ketika mengandalkan darah anak domba, tidak mati anak sulung. Jadi kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri, menyebabkan kita menjadi orang yang tidak setia. Lalu apa lagi yang membuat kita tidak setia? Yaitu ketidakmampuan. Ketidakmampuan ini gampang ya. Menjadi orang tidak setia kalau di dalam menuju perkawinan ya. Kalau menuju perkawinan, ini contoh hanya ya. Kalau sudah melihat wanitanya itu cantik, glamor, ya kelihatannya high class gitu. Terus kalau kamu ngotot menikahi dia, ya tentu harus bondonya banyak. Kalau nggak punya bondo ya terang aja. Kita menjadi orang yang pasti tidak setia, pasti tidak mampu dalam menjalankannya. Ya. Kalau di dalam pelayanan, bagaimana? Oh, saya tidak mampu review, saya tidak mampu kayak bak renungan seperti saya ini. Saya ini terus terang tidak mampu. Saya juga bukan orang yang terlalu pinter ya. Ngomong juga putus-putus, semacam itu. Tetapi yang terpenting adalah kemampuan kita itu kekuatannya itu dari Allah. Jadi kita harus minta tolong pada Allah, bukan diri kita sendiri. Dan minta hikmat serta kepandaian dari Tuhan. Sehingga memampukan kita menjadi orang yang setia dalam setiap aspek dalam hidup kita. Akibat dari setia, yaitu dapat dipercaya. Ya tentu saja kalau di dalam pekerjaan, otomatis apa? Kita naik jabatan. Kalau jabatannya sudah naik, yang mengikuti apa? Ya gaji otomatis juga naik. Kalau di dalam bergereja, ya mesti dapat dipercaya itu adalah dijadikan pelayan gereja yang tetap, semacam apa jadikan ketua, semacam itu ya. Sebab di dalam Matius 24 ayat 46 dan 47 itu berbicara tentang hamba yang setia tadi itu dapat dipercaya seperti itu. Dan yang kedua adalah
dapat diandalkan. Dapat diandalkan itu mendapat kepercayaan lebih ya. Kalau di dalam pekerjaan itu wis hartane bos itu diserah-serahkan gitu ya pada kita-kita yang ngelola. Gak ikut jadi bos, serasa jadi bos gini ya. Juga berbicara tentang apa? Kalau dapat diandalkan itu yaitu berbicara tentang talenta. Kalau di dalam Matius 25 ya. Talenta ini meskipun kelihatannya jarang dibicarakan. Tapi talenta ini sangat penting di dalam kerohanian kita. Sebab katanya gini ya, kalau Tuhannya datang, apa yang ditanyakan? Tentu saja talenta yang dititipkan kepada kita. Terus kalau dia datang tanya apa? Selain tanya talenta, tanya iman. Terus tanya apa? Apa kita sudah menjalankan amanah agung? Jadi talenta ini penting. Juga begini, teman-teman. Kalau kita ini punya talenta ya, terus kita nggak mau, wis nolak, wis kayak no ibu-ibu, enggak, saya enggak mau. Makanya saya ini kadang nolak itu ya, takut-takut gitu loh. Saya nolak ini takut-takut gitu. Saya ini tak jalan separuh-separuh, tak pikir-pikir gini. Karena sering juga nolak-nolak terus ini, kalau disuruh Paula ya, nolak-nolak. Jadi tak jalan-jalan separuh gitu. Soalnya saya juga takut gitu loh. Nanti kalau Tuhan datang, ditanya no talentai, waduh, gak tak jalan no, tak simpen ini nanti aku dimasuk no di dalam apa kertak gigi itu dalam neraka. Jadi talenta ini berbicara tentang iman kita, kerohanian kita sampai akhir hidup kita ya. Akibat dari setia ini berbahaya ini, talenta ini juga. Karena dapat dipercaya, dapat diandalkan, akibat dari kesetiaan, kita memiliki iman yang teguh. Kenapa memiliki iman yang teguh? Sebab iman itu harus dikerjakan, dilakukan. Hakikatnya iman itu adalah setia. Seperti itu ya. Dan semuanya itu berbicara tentang setia di dalam Matius 24 dan 25. Kalau kita setia itu berbicara iman, upanya yaitu masuk surga. Gampang-gampangannya gitu. Kalau tidak setia, yaitu menjadi orang yang tidak beriman. Dan upahnya apa? Ya tentu saja neraka. Ya. Intisari daripada semua yang saya bicarakan itu, kenapa orang bisa setia, kenapa orang tidak bisa setia. Karena orang itu bisa setia, dia tahu tujuan yang akan dicapai itu apa. Banyak orang yang semacam gini ya, kawin cerai, dalam perkawinan ya, kawin cerai. Terus dalam bergereja, muter-muter cari gereja, gak ada yang cocok. Karena dia nggak tahu tujuannya kita bergereja itu apa. Tujuannya masuk di dalam pelayanan itu apa. Tujuannya masuk dalam pelayanan apa. Dikasih pelayanan terus sebentar juga mundur. Belum waktunya periode mundur, minta mundur. Itu ya enggak boleh ya. Karena kenapa? Banyak orang yang tidak tahu tujuan apa yang akan dicapai. Dan yang kedua, tidak tahu atau tidak sadar tuntutan yang akan dihadapi di depannya. Seperti orang yang mau menikah ya. Kalau orang pacaran ini saya beri contohnya seperti ini. Kalau orang berpacaran, inginnya itu cepat-cepat menikah, padahal dia tidak tahu. Dalam pernikahan itu yang dituntut apa? Kalau dituntut, tidak sebayang yang dipikirkan ya. Kalau sudah menikah kumpul terus loh. Kalau jadi laki harus jadi tulang punggung, bekerja harus keras, mencukupi istri. Kalau jadi istri juga berat. Sudah nggak boleh kumpul-kumpul sama temannya, nggak boleh sering-sering ke mall, harus apa? Ngurusi rumah tangga. Itu juga semacam tuntutan-tuntutan ke depan yang harus dilakukan. Ada juga di dalam pekerjaan semacam ini ya. Pengennya jadi manajer, pengennya direktur, pengennya punya uang banyak. Tapi kerja enggak, jam 4 kurang jam 4 sudah pulang. Atau kerja santai-santai ya. Tentu saja dia adalah orang yang tidak tahu tuntutan yang harus dihadapi semacam itu ya. Terus yang paling penting itu apa? Adalah tidak mau bayar harga. Bapak Ibu sekalian,
Di dunia ini Tuhan Yesus saja ditawari dengan harta, ya. Kalau mau mengikut iblis, diberi seluruh dunia. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ini mau setia, kita ini harus bayar harga. Wong saya ini ya, pengen kurus saya ini. Pengen kurus itu ya harus bayar harga loh Bapak Ibu. Harus diet. Saya ini punya teman ya, badannya bagus gitu. Seperti gadis Mas Ian. Terus saya ditanya, kamu kok badanmu ini bagus gini ya? Ya caranya apa? Aku bilang gini. Kamu tahu? Dia bilang, saya ini ya puasa sampai umur segini. Sering-sering tuh loh diet itu. Loh, kamu usia 50 masih diet-diet terus ya, saya bilang gitu. Karena dia juga adalah orang yang sehat ya, semacam itu. Jadi sesuatu itu harus kita bayar harga. Untuk mencapai kesetiaan itu tetap kita harus membayar harga untuk memperoleh apapun dalam hidup kita, kesetiaan itu. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, dalam ikut Tuhan Yesus, maupun dalam pelayanan, ya. Lalu bertanya gini, apa Ibu Emi ini sudah termasuk orang setia? Saya ini adalah orang yang setia. Jawaban saya ini tidak tahu saya ini setia apa tidak. Karena saya ini belum menyelesaikan akhir hidup saya. Tetapi saya akan berusaha terus-menerus mengikuti kebenaran firman Tuhan dengan apa? Dengan kekuatan dari Roh Kudus, yaitu beriman bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia memberi Roh Kudus pada saya untuk memampukan saya menjadi orang yang setia. Sehingga pada akhir hidup saya bisa berkata kepada suami saya, bisa berkata kepada anak saya, pada cucu saya, kalau saya di akhir hidup, saya sudah setia loh pada keluarga ini dan bertanggung jawab. Demikian juga dengan saya bergereja di GBI Craft Family. Saya mungkin bisa bilang sama Pak Bambang, Pak Tim, saya ini sudah setia sampai akhir hidup saya. Semacam itu ya. Sebab kenapa kita harus setia mengikuti teladan Tuhan Yesus ya. Dia tahu tujuannya datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan dia tahu tuntutan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus waktu di dunia ini. Dia akan ditolak dan dia tahu harga yang harus dibayar. Yaitu apa? Dihina pada waktu disalib ya, dihina, dicemooh. Secara badani dia disiksa, dipukul, dicambuk, dipaku sampai di atas kayu salib. Dan hukuman eksekusi salib adalah eksekusi kematian yang paling terkejam sepanjang sejarah dunia. Itu hukuman diberikan bagi para bajak laut, para budak, semacam itu. Tapi Tuhan Yesus dapat melakukan semuanya itu karena dia adalah orang yang setia. Melalui perenungan hari ini Bapak Ibu, marilah kita menjadi orang yang setia dalam setiap aspek hidup kita. Karena apa? Kita harus menyelesaikannya sampai akhir, sampai kita pulang ke rumah Bapa dan Tuhan berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Seperti di dalam Matius 25 ayat 23. Mari sama-sama kita berdoa. Kita tutup perenungan kita ya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi saya untuk dapat merenungkan firman Tuhan tentang kesetiaan. Roh Kudus, pimpin bimbing kami semua Tuhan. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kedagingan. Kami tidak mampu Tuhan. Tanpa kekuatan Roh-Mu yang memampukan kami menjadi orang yang setia dalam setiap aspek hidup kita. Ya Tuhan, berikan teman-teman kami yang saat ini ada hati yang dapat menerima sebaran firman ini Tuhan dan dapat melakukannya. Terpujilah Kau Tuhan Allah, Tuhan Yesus kami Allah yang setia. Amin.